Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Deska Farida dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan terkait artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Perubahan Makna Program Acara Catatan Demokrasi Menista Agama Nabi ke-26 Diburu Polisi dan Relevansi Pembelajaran Mendengarkan Debat di kelas 10 SMA. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemaparannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait poin-poin yang terdapat pada artikel. Yang pertama terdiri dari abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima simpulan. Masuk kepada bagian abstrak. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan terkait jenis-jenis perubahan makna yang terdapat pada program acara catatan demokrasi menista agama Nabi ke-26 diburu polisi. Kemudian mendeskripsikan terkait relevansi pembelajaran mendengarkan debat di kelas 10 SMA. Teknik analisis datanya yaitu pengumpulan datanya menggunakan teknik simak bebas lipat cakap, atau yang kita sebut dengan SBLC. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penyajian hasil analisis datanya menggunakan teknik informal. Pada pembelajaran ini pada KD 3.13 yaitu tentang menganalisis isi debat. Kemudian masuk kepada bagian pendahuluan. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berkaitan erat dengan semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna dan lambang. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia atau masyarakat. Pada artikel saya ini yaitu menganalisis tentang perubahan makna. Program acara catatan demokrasi merupakan media berbasis audiovisual sehingga lebih menarik digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Jadi pada artikel saya ini menganalisis tentang perubahan makna yang terdapat pada program acara catatan demokrasi menista agama Nabi ke-26 diburu polisi dan relevansi pembelajaran mendengarkan debat di kelas 10 SMA. Kemudian masuk kepada metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tuturan-tuturan yang terdapat pada program acara catatan demokrasi atau kata-kata yang digunakan pada program acara catatan demokrasi. Kemudian metode pengumpulan datanya tadi sudah dijelaskan pada bagian awal yaitu menggunakan SBLC. Teknik pemperolehan datanya teknik catat yang merupakan teknik lanjutan dari teknik SBLC yang tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan jenis penelitian ini, instrumen penelitian yaitu menggunakan peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu kartu yang digunakan untuk menulis hasil analisis data hasil dari mendengarkan program acara catatan demokrasi menista agama Nabi ke-26 diburu polisi. Sedangkan kedudukan peneliti itu sendiri yaitu menentukan masalah, mencari sumber data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Berikut ini hasil analisis dan pembahasan data. Sebelum masuk ke hasil analisisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daripada perubahan, baik itu perubahan makna meluas, menyempit, pengasaran, penghalusan, ataupun perubahan makna total. Yang pertama yaitu perubahan makna meluas, gejala yang terjadi atau proses perubahan makna pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Kemudian analisis datanya yaitu data pertama ketika Andromeda mengatakan, "Selamat malam pemirsa, catatan demokrasi kali ini mengangkat tema yang
kontroversial, yaitu menista agama Nabi ke-26 diburu polisi. Nah, kata diburu itu berdasarkan KBBI yaitu mencari atau memburu hewan di hutan. Namun kata diburu ini meluas menjadi menangkap manusia. Nah, kemudian data kedua yaitu pada kata keras. Nah, keras ini mengalami perubahan makna meluas menjadi kuat. Data ketiga yaitu pada kata langkah-langkah. Nah, langkah-langkah kalau kita telusuri dalam KBBI memiliki makna jalan di antara kedua kaki. Nah, namun kata langkah-langkah ini mengalami perubahan meluas, yaitu menjadi maknanya tahapan-tahapan atau proses-proses. Kemudian data yang keempat yaitu prestasi yang gemilang. Nah, gemilang itu memiliki makna yaitu bersinar atau bercahaya, namun mengalami perubahan secara meluas maknanya menjadi membanggakan. Nah, kemudian perubahan makna secara menyempit yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang luas kemudian menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Nah, pada data kelima ini yaitu kita berelaborasi. Nah, itu mengalami perubahan makna menyempit. Nah, menjadi maknanya yaitu memaparkan. Nah, kemudian makna penghalusan. Nah, penghalusan yaitu gejala atau proses ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap maknanya lebih halus atau lebih sopan daripada kata yang digantikannya. Nah, pada data ke-6 contohnya yaitu polisi harus kita apresiasi. Nah, kata apresiasi itu mengalami penghalusan. Dahulunya kata kasarnya yaitu dihargai. Nah, kemudian perubahan makna pengasaran, gejala atau proses yang terjadi untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan maknanya yang kasar. Contohnya apa? Kita semua tahu persis. Nah, kata persis itu mengalami pengasaran makna. Nah, kemudian data yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem yang mengikat kita semua. Nah, kata mengikat itu berarti menali, namun mengalami perubahan makna yaitu sebenarnya makna penghalusannya yaitu mempersatukan. Kemudian terkait perubahan makna total yaitu gejala atau proses yang terjadi berubahnya sama sekali makna sebuah kata atau kata dari makna asalnya. Contohnya akarnya. Nah, kata akar itu kalau kita telusuri dalam KBBI itu memiliki makna bagian dari sebuah tumbuhan atau tanaman yang berada di bawah tanah. Nah, namun mengalami perubahan makna total menjadi maknanya pokok. Nah, itu perubahan makna total. Kemudian relevansi pembelajarannya mendengarkan untuk belajar. Nah, pada kata transparan, nah menemukan kata-kata yang baru. Nah, yang artinya yaitu kata transparan memiliki arti jelas, nyata, dan tidak ditutup-tutupi. Kemudian mendengarkan untuk mengapresiasi. Nah, pada kata tahu dirilah. Nah, kata tahu dirilah itu untuk apresiasi. Nah, agar kita itu bisa saling mengintrospeksi diri, sadar diri, seperti itu. Nah, kesimpulannya dalam artikel tersebut terdapat perubahan makna. Yang pertama, perubahan makna meluas terdiri dari 4. Yang kedua, perubahan makna menyempit terdapat 1. Yang ketiga, perubahan makna penghalusan terdapat 1 data. Kemudian perubahan makna total terdapat 1 data. Kemudian perubahan makna pengasaran terdapat 1 data. Nah, itu beberapa perubahan makna dalam program acara catatan demokrasi. Kemudian program acara
catatan demokrasi ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menganalisis perubahan makna dalam rangka pembelajaran mendengarkan debat di kelas 10 SMA. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait artikel analisis perubahan makna program acara catatan demokrasi menista agama Nabi ke-26 diburu polisi dan relevansi pembelajaran mendengarkan debat di kelas 10 SMA. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.